Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan suaranya Bu Desi ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi dengan kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan yang dibaca. Nah, kalian pasti masih ingat ya tentang teks deskripsi itu apa? Jadi teks deskripsi itu sendiri adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah objek. Oke, mari kita lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu sendiri adalah bagian-bagian yang ada di dalam teks deskripsi, dan bagian-bagian tersebut harus runtut atau harus urut. Jadi yang pertama, bagian dalam teks deskripsi dinamakan identifikasi atau gambaran umum. Kemudian bagian kedua disebut dengan deskripsi bagian. Dan yang terakhir itu disebut dengan simpulan atau kesan. Oke, untuk penjelasannya mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Jadi, identifikasi atau gambaran umum ini terletak di awal teks atau terletak di paragraf-paragraf awal dalam sebuah teks deskripsi yang berisi tentang nama objek yang dideskripsikan. Bisa juga tentang lokasi dari objek yang dideskripsikan. Bisa juga tentang sejarah lahirnya atau makna namanya. Jadi, identifikasi atau gambaran umum itu isinya tentang pernyataan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Oke, mari kita lanjut ke bagian kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, dalam bagian ini terdapat 4 pengembangan dalam deskripsi bagian. Karena dalam bagian kedua ini merupakan inti dari teks deskripsi. Jadi pengembangannya yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang objek. Misalnya, penulis akan mendeskripsikan sebuah rumah, maka yang dideskripsikan atau digambarkan atau dijelaskan itu bisa berupa bagian pintu masuknya, bisa ruang tengah, ruang di bagian belakang, atau juga bisa ruang-ruang yang ada di rumah tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian merincikan bagian-bagian objek. Nah, ini juga hampir sama ya dengan pengembangan yang pertama. Jadi, misalnya kalian akan mendeskripsikan pantai. Nah, kalian bisa mendeskripsikan tepi pantainya, terus bagian bawah laut, pemandangan hewan laut, bagian batu karangnya. Jadi, bagian-bagian objek yang akan dideskripsikan. Terus yang ketiga yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses suatu peristiwa berlangsung. Jadi misalnya, kalian akan mendeskripsikan sebuah pementasan yang kalian lihat, maka yang dapat kalian deskripsikan atau yang dapat kalian ceritakan itu adalah bagian awal pementasannya, kemudian juga puncak adegan atau puncak pementasannya, dan yang terakhir adalah bagian penutup dari sebuah pementasan. Pengembangan deskripsi bagian yang terakhir yaitu berisi bagian yang paling disukai dari objek yang dideskripsikan. Jadi semisal nih kalian akan mendeskripsikan sebuah pantai. Nah, dari pantai tersebut yang paling disukai itu adalah bagian pasir dan ombaknya. Maka yang akan dideskripsikan dari objek tersebut adalah pasir dan ombak pantai tersebut. Jadi, misal kalian akan
membuat sebuah teks deskripsi, kalian bisa memilih bagian kedua ini dengan salah satu pengembangan deskripsi bagian yang sudah dijelaskan tadi. Boleh dengan pengembangan bagian berdasarkan ruang objeknya, boleh memerinci bagian-bagian objeknya, atau juga semisal kalian akan mendeskripsikan sebuah pementasan yang kalian saksikan, maka yang akan dideskripsikan berdasarkan proses suatu peristiwa berlangsung. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengembangkan deskripsi bagian ini berdasarkan objek yang kalian sukai. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu bagian yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Nah, simpulan atau kesan ini terletak di akhir teks. Berarti terletak di paragraf-paragraf akhir sebuah teks deskripsi yang berisi kesan umum atau bagian akhir dari teks deskripsi. Jadi simpulan atau penutup dari teks deskripsi itu sendiri. Seperti itu ya, kita ulangi sekali lagi bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Bagian ini harus terletak di awal paragraf dan berisi tentang gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Terus bagian yang kedua merupakan bagian inti dari sebuah teks deskripsi yang disebut dengan deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Dan bagian ini juga harus terletak di akhir sebuah teks deskripsi yang berisi tentang simpulan dari apa yang sudah dideskripsikan di bagian kedua, atau bisa juga tentang kesan dan penutup dari teks deskripsi itu sendiri. Oke, selanjutnya tentang kaidah-kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi terdapat 9 kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya adalah ibuku orang yang sangat baik. Jadi baik dalam kalimat tersebut itu perlu dijelaskan karena baik termasuk kata umum, dijelaskan lebih rinci kembali. Jadi ibuku itu baiknya karena apa? Oh, ibuku orang yang sangat baik itu karena dia selalu menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Oke, kaidah yang kedua yaitu penggunaan kalimat cerapan panca indera. Contohnya, dalam teks deskripsi itu digambarkan seolah-olah kita melihat langsung objek yang dideskripsikan. Contohnya pada kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Nah, walaupun kita tidak melihat langsung atau menyaksikan langsung pantai tersebut, kita akan membayangkan, oh, pantai tersebut memiliki pasir putih. Jadi seolah-olah kita juga ikut melihat objek yang dideskripsikan. Kemudian seolah-olah mendengar. Contohnya seperti debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, walaupun kita tidak mendengar langsung deburan ombak pantai yang dideskripsikan, tapi kita juga seolah-olah mendengarkan, membayangkan seolah-olah kita mendengar apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, seolah-olah kita juga turut merasakan. Contohnya, udara sangat terasa segar. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan udara segar itu seperti apa. Jadi dalam teks deskripsi itu biasanya juga digunakan kalimat cerapan panca indera. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata dasar dengan huruf awal KPTS. Kata dasar yang huruf awalnya KPTS, contohnya pesona, tinggi, terus apalagi sapu, masih banyak lagi ya. Jadi ketika kata dasar dengan huruf awalnya KPTS, jika mendapatkan imbuhan men atau menasal, maka huruf awal tersebut luluh. Jadi contohnya, semisal kata dasarnya pesona, kemudian mendapatkan imbuhan menasal, huruf P yang ada di kata pesona itu akan luluh atau akan hilang menjadi memesona. Terus kemudian contoh lainnya yaitu pada kata takjub. Ketika mendapatkan imbuhan menasal, maka huruf T juga akan luluh atau akan hilang
kemudian menjadi menakjubkan. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke kaidah-kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Kata sinonim itu sendiri adalah persamaan kata. Contohnya, indah. Kata indah diungkapkan dengan sinonim yang memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Jadi tidak hanya menggunakan kata indah saja. Ketika kalian menggunakan kata-kata mengagumkan, memukau, atau menakjubkan, maka orang-orang yang akan membaca kata-kata tersebut pun akan lebih seolah-olah merasakan yang dideskripsikan. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata depan di, dari, pada, dan ke. Contohnya, jadi ketika di menunjukkan tempat, maka di tersebut harus dipisah dengan kata selanjutnya, seperti di area Monas, di Sawangan, di Gunung Merapi, di jalan raya, di rumah saya. Karena di tersebut menunjukkan suatu tempat, maka di harus dipisah dengan kata selanjutnya. Kecuali di yang tidak menyatakan tempat, maka di tersebut akan digabungkan seperti dipentaskan, dimakan, diminum. Paham ya? Selanjutnya yaitu yang keenam adalah menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, warna kata khususnya merah, kuning, hijau. Terus kemudian indah kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Jadi lebih dirinci agar lebih jelas lagi. Jadi ketika kalian menunjukkan atau mendeskripsikan suatu objek yang berwarna, maka kalian harus jelaskan warna tersebut, warna jenisnya apa, misal merah, kuning, hijau. Jadi lebih rinci lagi agar lebih jelas. Oke, selanjutnya yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan kata depan di dan huruf kapital. Nah, penggunaan kata depan di dan huruf kapital itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang berupa nama daerah, misal nama kota, nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa. Itu harus menggunakan huruf kapital setelah kata di. Contohnya seperti di Lombok. Huruf L itu harus menggunakan huruf kapital karena Lombok termasuk nama daerah. Selanjutnya di Sawangan. Karena di Sawangan juga menunjukkan tempat, maka di situ juga harus dipisah. Dan huruf S pada kata Sawangan juga harus menggunakan huruf kapital karena Sawangan merupakan nama sebuah tempat atau daerah. Contoh selanjutnya yaitu di Magelang. Nah, kata depan di tersebut menunjukkan tempat, maka di tersebut juga harus dipisah. Dan Magelang merupakan nama daerah atau nama suatu tempat, kabupaten, maka huruf M pada kata Magelang juga harus menggunakan huruf kapital. Oke, contoh selanjutnya menunjukkan arah di bagian barat kota Magelang. Nah, kalian lihat di situ terdapat huruf kapital yang digunakan pada kata kota Magelang. Jadi, ketika kata kota diikuti dengan nama kotanya, maka K pada kota tersebut juga harus menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya, semisal Desa Sawangan, maka kata desa tersebut juga harus menggunakan huruf kapital pada huruf D. Kenapa? Karena kata desa diikuti dengan nama desanya. Kecuali, semisal kalian hanya menuliskan sebuah kalimat, ayah dan ibu saya sedang pergi ke kota, maka kota di situ tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak dijelaskan kotanya di mana atau nama kotanya apa. Tapi lain lagi dengan semisal ayah dan ibu saya pergi ke kota Jakarta, maka otomatis huruf K pada K
kata kota harus menggunakan huruf kapital. Dan Jakarta juga harus menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan nomor 8 menggunakan kalimat bermajas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, dari beberapa kalimat tersebut terdapat beberapa kalimat yang bermajas, seperti pada kalimat pertama, pada kata seperti bedak bayi. Nah, itu kan pasir putihnya diumpamakan seperti bedak bayi, padahal secara nyata tidak mungkin ya pasir itu sama dengan bedak bayi. Terus juga pada kalimat kedua, hamparan laut biru toska seperti permadani indah, itu juga diumpamakan seperti permadani indah. Selanjutnya, kalimat yang terakhir, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, ini terdapat majas personifikasi, karena pantai itu kan benda mati, tidak mungkin bisa mengelus wajah kita. Oke, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Penggunaan kosakata dengan variasi kata yang luas. Contohnya, penggunaan kata indah pada kalimat pantai indah nan permai. Bisa juga kalian ganti kata indah itu dengan kata lain, semisal pantai elok nan permai. Nah, jadi intinya adalah kalian bisa menggunakan berbagai variasi kata untuk mengganti atau untuk memperindah kalimat yang akan kalian buat. Oke, nah demikian kaidah-kaidah kebahasaan dari teks deskripsi ada 9 ya. Oke, demikian penjelasan materi tentang struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada 9 kaidah-kaidah kebahasaan. Oke, Bu Desi akhiri, semoga dengan penjelasan dalam video ini bisa membantu kalian untuk mempelajari dan memahami materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Namun, jika memang kalian kurang paham, kalian bisa menanyakan langsung ke Bu Desi. Terima kasih untuk waktunya, Bu Desi akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.